Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Saristia Rismawati, Sarjana Sayentrapan Magister Pendidikan Magister Kebidanan, merupakan salah satu dosen tetap pada program studi D3 Kebidanan di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Bagi saya, menjadi dosen adalah sebuah amanah untuk mendidik, menginspirasi, dan mempersiapkan calon bidan yang kompeten, profesional, serta berempati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sertifikasi dosen menjadi salah satu langkah saya untuk terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme saya sebagai pendidik. Bagi saya, mengajar bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi memfasilitasi mahasiswa agar mampu berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan profesionalisme melalui pengalaman belajar yang bermakna. Setiap semester, saya merancang pembelajaran secara sistematis dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, serta pemanfaatan teknologi digital. Melalui perencanaan tersebut, saya berupaya menciptakan pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa, sehingga mereka mampu mencapai kompetensi yang dibutuhkan sebagai tenaga kesehatan profesional. Saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan esensial pada nifas, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah di semester 3 pada program studi D3 Kebidanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang memiliki bobot 2 SKS dengan kode BD.53324 dan 4 capaian pembelajaran lulusan. CPL pada mata kuliah ini yang pertama, lulusan mampu memahami asuhan kebidanan esensial, nifas, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah termasuk dengan masalah diabetes mellitus. Kedua, lulusan mampu menerapkan prinsip universal precaution, patient safety, dan bantuan hidup dasar pada asuhan kebidanan esensial nifas, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Ketiga, lulusan mampu mengidentifikasi kebutuhan komunikasi, edukasi dalam upaya promotif dan preventif dengan media dan metode yang relevan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada asuhan kebidanan esensial nifas, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk dengan masalah diabetes mellitus. Keempat, lulusan mampu mengidentifikasi deteksi dini komplikasi dan penyimpangan, penanganan awal kegawat daruratan, dan rujukan pada kasus asuhan kebidanan esensial, nifas, neonatus, bayi, balita, termasuk dengan masalah diabetes mellitus. Mata kuliah ini didukung oleh 4 CPMK dan 14 sub-CPMK yang disampaikan dalam 14 pertemuan dengan komposisi CPMK 1 40%, CPMK 2 20%, CPMK 3 20%, dan CPMK 4 20%. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan pembelajaran luring dan daring melalui platform resmi Poltekkes Kemenkes, yaitu Edlink dan Sistem Informasi Akademik Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya maupun LMS. Mahasiswa dapat mengunduh RPS, mengakses materi perkuliahan, dan mengunggah tugas secara online. Sementara itu, proses diskusi, studi kasus, praktek laboratorium, simulasi, dan project-based learning dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang disampaikan terdiri dari delivery atau penyampaian materi, interaction atau interaksi dua arah, dan assessment atau evaluasi dan penilaian. Media pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi modul atau RPS yang dapat diunduh di Edlink atau Siak Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, buku ajar, PowerPoint, dan artikel ilmiah. Kriteria penilaian dari mata kuliah ini yaitu UTS 40%, UAS 40%, dan tugas 20%. Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas disertai dengan umpan balik sebagai dasar perbaikan proses belajar secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, dan siap menghadapi tantangan di dunia kebidanan. Referensi untuk mata kuliah ini terdiri dari sumber utama dan pendukung, seperti buku ajar atau modul, hasil penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya terus berupaya menghadirkan pengalaman belajar yang relevan dengan perkembangan zaman, salah satunya melalui pemanfaatan media digital, integrasi hasil penelitian, serta pembelajaran yang terinspirasi dari pengalaman pengabdian kepada masyarakat, sehingga mahasiswa dapat memahami penerapan ilmu secara nyata.
Saya meyakini bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya terlihat dari penguasaan materi, tetapi dari tumbuhnya kemampuan mahasiswa untuk belajar sepanjang hayat, berkolaborasi, dan memberikan kontribusi nyata dalam profesinya. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan diri melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya berharap setiap proses pembelajaran dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk bertumbuh menjadi tenaga profesional yang mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan masyarakat. Saya akan terus berupaya mengembangkan diri sebagai dosen melalui pembelajaran yang inovatif, penelitian yang bermanfaat, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan esensial pada nifas, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam mata kuliah apa? Asuhan kebidanan esensial pada nifas, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Oke, ini adalah pertemuan kedua kita. Pertemuan pertama kemarin sudah bertemu dengan tim mata kuliah, yaitu Ibu Bayu, membahas apa? Konsep asuhan kebidanan esensial pada nifas, bayi, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Apa yang akan kita lakukan di hari ini? Yang pertama adalah pendahuluan dan brainstorming, kemudian nanti saya akan memberikan materi pembelajaran, dan terakhir kita akan refleksi atau evaluasi untuk mengukur capaian pembelajaran kita pada hari ini. Siap ya? Oke, baik, kita mulai dengan brainstorming di pagi hari ini. Lihat di depan gambar yang ada dan siapa yang bisa memberikan pendapat terkait gambar yang ada di depan. Bu. Oke, boleh. Ibunya sedih karena pengeluaran asinya sedikit. Ibunya sedih karena pengeluaran asinya sedikit. Ada lagi pendapat yang lain? Boleh. Oh, ibunya pusing karena nggak bisa ngerjain pekerjaan rumah. Ada lagi? Boleh, pinggirnya. Ibunya lelah karena bayinya nangis terus. Ibunya pusing karena asinya dikit. Ibunya lelah karena banyak pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Relate nggak? Pusing, sakit kepala ya? Oke. Jadi kita lihat ke tujuan pembelajarannya nih dari brainstorming tadi. Pertama, mahasiswa harus mampu menguraikan tahapan adaptasi psikologi masa nifas. Apa kaitannya dengan yang gambar tadi? Nanti kita bahas. Yang kedua, bagaimana perubahan psikologis pada masa nifas. Ini adalah tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, jadi mengapa sih topik ini penting untuk dipelajari dan diketahui oleh kita sebagai seorang calon bidan? Kita lihat bahwa dari hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di beberapa negara di dunia, bahwa angka postpartum blues dia masih berada di prevalensi 39 sampai 80% di dunia postpartum blues ya. Di Indonesia sendiri dia mencapai 30 sampai 70%, masih sangat tinggi. Lalu bagaimana dengan postpartum depresi ya atau depresi pada masa nifas? Yang terbaru menunjukkan bahwa 1 dari 5 orang ibu nifas ini mengalami depresi pada masa nifasnya. Jadi hal ini, topik ini sangat penting untuk kita pelajari supaya nanti kita bisa menentukan asuhan apa yang bisa kita berikan kepada ibu nifas. Ya, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas 3 tahap adaptasi psikologi pasca salin atau pada nifas. Jadi ada 3 tahap nih teman-teman semuanya pada masa nifas yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah fase taking in. Fase taking in ini adalah terjadi di 1 sampai 2 hari masa nifas. Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian di fase kedua ada fase taking hold. Ini terjadi pada hari ketiga sampai hari ke-10 masa nifas.
Dan terakhir ada fase letting go. Ini merupakan fase letting go ini 10 hari ke atas, di mana ada fase transisi sampai ibu bisa mandiri secara penuh dalam mengurus bayinya. Kita bahas fase pertama. Fase pertama yaitu fase taking in. Fase taking ini adalah periode ketergantungan yang terjadi pada ibu nifas di hari pertama dan kedua. Biasanya ibu fokus utamanya adalah pemulihan diri sendiri. Jadi biasanya ibunya ngulang-ngulang terus apa yang dia alami selama proses persalinan, apa yang dia rasakan selama proses persalinan. Fokus kepada dirinya sendiri. Untuk yang kedua, ada yang namanya fase taking hold. Ini terjadi pada hari ketiga sampai hari ke-10 pasca persalinan. Ya, nah disinilah salah satu transisi yang cukup rentan untuk ibu nifas karena di sini ibu nifas mengalami tuntutan peran yang baru, ya, dari seorang perempuan mandiri kemudian menjadi seorang istri, tiba-tiba menjadi seorang ibu, sehingga dia dituntut untuk mulai belajar merawat bayinya. Bagaimana sih caranya merawat bayi? Sementara itu di sisi lain secara emosional dia itu rentan terhadap kecemasan dan keraguan terhadap dirinya sendiri. Saya mampu nggak merawat bayi saya? Saya bisa nggak merawat bayi saya? Terutama pada ibu nifas yang baru pertama kali memiliki bayi, ya. Sehingga di sini perlu dukungan eksternal yang intensif. Eksternal dari siapa? Dari keluarga, dari pasangan, dari tenaga kesehatan, dari kader, ya, gitu. Agar apa? Agar ada keseimbangan secara psikologis antara kebutuhan emosional ibu dengan tuntutan perannya sebagai seorang ibu. Nah, ini adalah fase terakhir dari tahapan-tahapan adaptasi psikologis, ya, yaitu fase transisi atau fase letting go. Di mana di fase ini sebetulnya menandai keberhasilan adaptasi dasar masa nifas jika si ibunya sudah mampu merawat dirinya, sudah mampu menerima perannya dengan sangat baik. Di mana ibu sebagai seorang individu, dia sudah bisa menerima realita bahwa oh iya, saya itu seorang ibu. Saya punya tanggung jawab, saya punya kewajiban. Saya harus merawat anak saya dengan baik, ya, memandikan, menyusui, mengemong gitu ya. Dia sudah bisa menerima realitas itu. Kemudian yang kedua, dia sudah bisa mengintegrasikan perannya sebagai seorang ibu, di mana dia mengadopsi peran baru ini dalam dinamika keluarga. Dia sudah bisa memanage waktunya, kapan waktu untuk dirinya, kapan waktu untuk anaknya, kapan waktu untuk pasangan atau keluarganya. Dan yang ketiga, dia sudah mulai mandiri dalam merawat bayi. Ketika di fase yang kedua tadi, taking hold tadi, dia merawat anaknya tuh masih belajar tahapannya, masih belajar, tapi di sini dia sudah mulai mandiri merawat bayinya dan menjadikan itu sebagai salah satu rutinitas dalam kesehariannya. Sudah bisa dilepas untuk merawat bayinya. Kita bisa lihat di depan terkait bagaimana komplikasi psikologis atau perubahan psikologis yang dapat terjadi pada seorang ibu masa nifas atau seorang postpartum. Yang pertama, di fase taking in, taking hold, atau letting go ini adalah fase adaptasi normal. Jadi ketika nanti kalian menemukan ada ibu yang mungkin seolah-olah tadi mengabaikan bayinya, masih belum mau merawat bayinya, tapi masih pada fase sampai letting go, ini adalah proses adaptasi yang normal. Nah, ketika fase adaptasi normal ini tidak bisa dilalui dengan baik oleh ibu, dia akan masuk ke masa postpartum blues, di mana muncul sindrom ringan dan sifatnya sementara. Ya, sindrom-sindrom ringan itu seperti apa, Bu? Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ketika di fase postpartum blues ini dia juga tidak dilakukan asuhan kebidanan dengan baik, dia akan jatuh ke depresi postpartum yang jauh lebih parah, di mana kondisi ini membutuhkan intervensi yang lebih lagi. Ya. Nah, tetapi di antara yang bertiga ini ada juga komplikasi psikologis yang mungkin dia langsung
setelah masa nifasnya selesai jika dia mengalami duka cita yang komplikatif atau dia mengalami psikosis postpartum. Biasanya di sini kedaruratannya sudah bentuk psikiatrik ya, jadi sudah harus betul-betul dirujuk ke seorang psikiater, sudah bukan seorang psikolog lagi. Nah di sini tugas utama bidan adalah mencegah pergeseran ini dari postpartum blues menjadi depresi postpartum. Dan harus mampu melakukan screening tepat waktu pada titik-titik transisi ini. Kapan kita harus bergerak? Kapan kita harus intens memperhatikan seorang ibu nifas? Apa ini? Apakah ini masuk ke dalam adaptasi yang fisiologis atau normal? Atau dia sudah masuk ke tahap postpartum blues? Atau bahkan mungkin sudah masuk ke tahap depresi postpartum? Kita lihat bagaimana matrik diagnostik banding antara postpartum blues dengan depresi postpartum. Ya. Kalau postpartum blues, dia ini merupakan depresi ringan pasca salin. Dia masih ringan. Sedangkan kalau depresi postpartum, dia merupakan kondisi kejiwaan yang berat. Ada perubahan peran, ada rasa sakit pada masa nifas awal, kelelahan, baik itu karena proses persalinan ataupun proses adaptasi terhadap perannya menjadi seorang ibu, body image, ya kalau nifas kan biasanya secara fisik ibunya merasa kurang pede, itu bisa ke arah postpartum blues ya, dan riwayat kehilangan kalau misalnya bayi yang dia lahirkan meninggal dunia. Ya. Sedangkan pada depresi postpartum biasanya ini kompleks, udah mah ibunya kelelahan, ibunya belum mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, ibunya juga belum bisa mengurus bayinya, ya jadi biopsikososial, kompleks sekali. Nah, sedangkan pada depresi postpartum biasanya dia insomnia yang sangat akut, betul-betul tidak bisa tidur sama sekali, ya hampir sama dengan postpartum blues, cuman kalau untuk yang depresi dia tidak bisa tidur walau lelah banget gitu. Tetap aja dia mau dipejem-pejemin matanya juga nggak bisa tidur si ibunya. Kemudian hilang nafsu makannya. Kalau pada postpartum blues dia masih bisa makan meskipun tidak senormal biasanya gitu ya untuk porsinya. Tapi kalau pada depresi postpartum ibu mulai hilang nafsu makan. Oke, tadi yang ketiga kalau ada yang masih ingat ya di matriks itu ada yang terakhir adalah kesedihan ya. Kesedihan yang dialami oleh seorang ibu postpartum. Nah, kesedihan ini biasanya dialami oleh ibu yang anaknya ketika lahir mengalami kelainan, terutama kelainan fisik, kelainan kongenital, ya, atau anak yang dilahirkannya itu meninggal dari dalam kandungan atau IUFD atau stillbirth. Jadi ketika dilahirkan bayinya langsung meninggal, ya. Nah, pada fase kesedihan dan duka cita ini biasanya ada beberapa ibu yang dia mengalami halusinasi atau berhayal atau menyangkal bahwa bayi yang mengalami kelainan atau bayi yang meninggal itu adalah anaknya. Ini pun kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak diberikan asuhan kebidanan dengan baik, akan jatuh ke postpartum blues, depresi postpartum, atau bahkan ke tadi yang paling akhir, psikosis postpartum yang membutuhkan penanganan klinis oleh psikiater. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang dapat berpengaruh ya atau yang mempengaruhi pada perubahan psikologis pada ibu postpartum atau ibu nifas? Yang pertama ada faktor internal atau biologis yaitu perubahan hormon yang terjadi pada masa nifas. Kemudian yang kedua kondisi fisik ibu yang kelelahan setelah proses persalinan atau kelelahan karena mengurus rumah tangga. Itu juga sangat menentukan atau sangat berpengaruh terhadap terjadinya perubahan psikologis pada ibu nifas. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologis, yaitu pengalaman melahirkan dan membesarkan anak sebelumnya. Biasanya pada ibu-ibu yang sudah pernah berpengalaman, sudah pernah punya anak sebelumnya, toleransinya terhadap perannya sebagai seorang ibu itu jauh lebih mudah dibanding pada mereka, pada ibu-ibu yang baru pertama kali memiliki anak. Ya. Kemudian kesenjangan antara harapan dan realitas di persalinan, misalnya dia harapannya persalinannya normal ternyata harus sesar. Dia harapannya ketika dia sudah melahirkan
pegal-pegal di pinggangnya hilang, dia bisa tidur dengan nyenyak, ternyata begitu anaknya lahir, oe-oe, malam dia harus begadang. Itu juga menjadi salah satu faktor psikologis ya yang dapat mempengaruhi bagaimana ibu bisa menerima perannya sebagai seorang ibu baru. Kemudian yang ketiga ada faktor eksternal dari sosial dan lingkungan sekitar. Pengaruh budaya, mitos-mitos, nggak boleh tidur siang, dibatas untuk makanan tertentu, itu juga sangat mempengaruhi psikologis ibu. Status ekonomi, merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan bayinya, merasa kekurangan, itu juga sangat berpengaruh. Dan terakhir, respon dan dukungan keluarga atau lingkungan. Suaminya jauh, bekerja, dia tinggal sendiri di rumah, atau dia tinggal di lingkungan yang kurang mendukung. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai seorang bidan dalam menghadapi perubahan psikologis pada ibu nifas? Yang pertama adalah kunjungan terprogram, melakukan visitasi sesuai dengan jadwal program nifas yang standar. Ada berapa kali? 4 kali kunjungan sesuai dengan program Kemenkes. Ya, sudah dibahas ya di pertemuan pertama kemarin tentang kunjungan masa nifas. Yang kedua adalah screening komprehensif. Screening komprehensif dengan mendeteksi dini komplikasi baik fisik maupun psikologis. Ya, jadi kita lakukan screening, ada namanya EPDS. Nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. EPDS untuk melihat apakah ibu berada dalam kondisi kejiwaan yang baik atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan edukasi kesehatan, memberikan pemahaman apakah yang ibu rasakan ini termasuk normal atau tidak. Jadi ada edukasi-edukasi yang diberikan. Dan yang terakhir, kita harus memberikan dukungan emosional, menjadi pendengar yang baik, yang tidak menghakimi atau tidak menyalahkan ibu dalam melakukan perannya sebagai seorang ibu. Jika tadi kita membahas mengenai apa sih peran bidan, ya, tadi kita juga membahas tentang bagaimana faktor keluarga ya dapat mempengaruhi perubahan psikologis seorang ibu nifas. Nah, ini adalah peran keluarga. Yang pertama, dukungan fisik, membantu tugas domestik dan merawat bayi agar ibu dapat beristirahat gantian. Jangan cuma ibunya yang nyuci, suaminya juga ikut bantuin nyuci. Jangan cuma ibunya yang gendong bayi, suaminya juga ikut membantu menggendong bayi. Sehingga ibu memiliki kesempatan untuk beristirahat. Ya. Kemudian memberikan dukungan moral. Gimana sih memberikan dukungan moral itu? Ya, suaminya mendengarkan keluhan istrinya, saya capek nih, saya lelah, ya, didengarkan dengan baik. Kemudian menciptakan lingkungan yang tidak menuntut, suaminya pulang, kok rumah masih berantakan, padahal istrinya sepanjang hari itu sudah mengasuh anaknya dengan baik. Jadi tidak menuntut kepada si ibu, ya. Kemudian memberikan dukungan material, memastikan ketersediaan kebutuhan logistik dan ekonomi sesuai kemampuannya. Mana sih kebutuhan untuk ibu, mana kebutuhan untuk bayi. Minimal kebutuhan-kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi. Ekosistem perawatan terpadu pada masa nifas ini merupakan satu kesatuan antara bagaimana ibu bisa menerima perannya, ibu bisa menerima tanggung jawabnya dalam 3 tahapan proses adaptasi ini, dengan peran bidan dalam proses screening dan edukasi, juga peran dari keluarga, baik secara fisik dan secara moral. Jadi ada sinergi, tidak bisa ibu nifas berdiri sendiri, mengerjakan semuanya sendiri, bertanggung jawab sendiri, tapi di dalamnya ada peran kita dan ada peran keluarga untuk menguatkan ibu sehingga ibu bisa menerima perannya dan bisa melewati masa-masa awal dan masa fase adaptasi pada masa nifas dengan baik. Ini pertanyaan, Oke. Kenapa ibu bidan itu harus tahu tentang tahapan-tahapan psikologis yang terjadi pada ibu nifas? Oke, kenapa tadi ditanyakan, kenapa sih bidan itu harus tahu tentang tahapan-tahapan masa adaptasi psikologis?
Karena setiap tahapan-tahapan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jika kita tahu tahapan-tahapan adaptasi psikologisnya, kita bisa mendeteksi dengan cepat jika ada ketidaknormalan yang terjadi di tahap-tahap tersebut. Kalau kita sudah bisa menilai ketidaknormalan itu, kita bisa menentukan langkah asuhan apa yang harus kita berikan kepada ibu sesuai tahapan masa adaptasinya, juga sesuai dengan kebutuhannya. Izin bertanya Ibu, Mangga. apa bedanya antara perubahan psikologis normal dengan gangguan psikologis? Oke, terima kasih pertanyaannya. Apa sih bedanya antara gangguan psikologis yang normal dengan yang postpartum blues atau depresi mungkin ya? Oke, jadi pada yang normal itu biasanya sifatnya hanya sementara dan ringan. Tadi sudah kita bahas, ada beberapa hari pertama di mana ibu itu mengalami seolah pengabaian kepada bayinya. Itu adalah sesuatu yang normal karena faktor-faktor fisik dan psikologis awal. Coba dilihat di sini, seorang ibu baru melahirkan 2 hari yang lalu. Saat bidan melakukan kunjungan rumah, ibu lebih banyak membicarakan pengalaman persalinannya. Ingin menceritakan proses kelahiran kepada orang lain dan masih membutuhkan bantuan dalam merawat bayinya. Kira-kira tahap adaptasi psikologis apa yang sedang dialami ibu tersebut dan jelaskan 2 karakteristik utamanya. Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Jawabannya ibu masih dalam tahap takiin. Itu karakteristiknya ibu masih berfokus pada dirinya sendiri dan pengalaman persalinannya. Yang kedua, ibu tuh masih membutuhkan bantuan dalam merawat dirinya sendiri dan merawat bayinya. Oke, bagus jawabannya. Baik, materi sudah selesai saya sampaikan, pertanyaan juga tadi sudah kita jawab. Tidak ada yang didiskusikan lagi untuk topik kita di pagi hari ini? Cukup. Baik, sedikit closing statement dari saya. Jadilah ibu yang bahagia, yang senantiasa menebarkan senyuman dan cinta. Karena ibu adalah madrasah utama. Terima kasih atas kesediaannya untuk perkuliahan kita di pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan nanti kalian bisa membaca dan mempelajari topik untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semuanya. Demikian penyusunan video pembelajaran ini saya buat dalam rangka pemenuhan PDD UKTPT Sertifikasi Dosen 2026. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.